Shalom Alehem Besem Yesua Hamasia, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Juniarson Ginting. Renungan malam kita kali ini terambil dari firman Tuhan, Kejadian 49 ayat 23 sampai yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Dari firman yang kita baca barusan saja Bapak Ibu, maka topik malam ini renungan kita saya beri judul 3 panggilan Tuhan kulihat dari keperkasaannya. Dalam sejarah umat manusia, orang-orang yang beragama memanggil Allahnya dengan berbagai-bagai panggilan atau sebutan dengan maksud untuk mempersonifikasikan Allah yang mereka sembah dan membedakannya dari Allah yang lain. Demikian juga dengan bangsa Israel dalam memanggil Allahnya dengan berbagai sebutan dan panggilan sesuai karakter Allah yang ditunjukkan oleh perbuatan yang dilakukan Allah bagi manusia, termasuk dilihat dari keperkasaannya. Jadi kita mau belajar bagaimana bangsa Israel atau kita memanggil Allah jika kita melihat dari keperkasaan yang ditunjukkan Allah kepada umatnya. Yang pertama, kita mengenal sebutan El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa. Dalam Kejadian 17 ayat 1 dikatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ini berbicara tentang pertama kali Abram bertemu dengan Tuhan, dan Abram menyuruh atau memanggil Abram untuk hidup di hadapan Tuhan tanpa celah. Nah, di dalam Kejadian 49 ayat 24 dikatakan, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Kita dapat melihat bahwa dari keperkasaan Tuhan, kita mengenal bahwa Tuhan itu maha kuasa dan sanggup melakukan apa saja, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh umatnya, karena yakin dan percayalah bahwa Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang ada di bumi ini, dan Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, saya dapat sampaikan bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan apa saja, dan Tuhan yang sanggup menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh umatnya. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Jadi karena kekuasaannya, karena kemampuannya, karena kesanggupannya, maka kita boleh bangga dan sadar bahwa Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan pasti menjaga kita, umat pilihannya. Ini yang pertama, Allah El Shaddai. Luar biasa kalau kita mengenal Tuhan kita. Nah, yang kedua disebut dengan El Gibor atau Allah yang perkasa atau Allah sumber kekuatan. Dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesaya berkata,
bernubuat bahwa suatu saat nanti akan lahir seorang putra yang disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dalam ayat 36 ayat 5 dikatakan, ketahuilah Allah itu perkasa namun tidak memandang hina. Apapun Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Jadi Tuhan yang kita sembah itu, Bapak Ibu, adalah Tuhan yang perkasa. Tuhan sumber kekuatan kita. Di saat kita lemah atau takut, maka pastikan kita meminta kekuatan dari Allah, sumber kekuatan itu sendiri. Karena Dia adalah Allah yang perkasa dan kekuatan kita. Jadi dikala kita khawatir, kita lemah, kita tahu bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan. Dia adalah Allah yang perkasa. El Gibor itu berbicara tentang di mana ketika kita takut atau fear, maka kita harus menggerakkan iman kita. Karena dengan iman ketakutan akan sirna. Dengan iman pula kita membuat yang tidak ada menjadi ada karena percaya, karena iman. Namun di satu sisi, ketakutan itu juga bisa membuat yang tidak ada menjadi ada karena kekhawatiran. Nah, dua hal ini ya, faith dan fear itu berbeda tipis, namun hasilnya sangat berbeda sekali. Iman membuat kita maju, sedangkan ketakutan membuat kita mundur. Oleh karenanya pilihlah iman, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya, sampai di sini jelas bahwa ketika kita lemah, lesu, khawatir, takut, ingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia El Gibor, Dia adalah Tuhan yang perkasa. Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita di saat kita lemah, takut, dan khawatir. Kuncinya datang kepada Dia. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu Jehovah Nissi. Tuhan adalah panji-panjiku. Nah, dalam Keluaran 17 ayat 15 dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ketika bangsa Israel baru saja berperang terhadap suku Amalek dan mereka menang, ya, maka pada saat itu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Berbicara tentang panji, Bapak Ibu, panji itu berbicara sebuah tanda atau bendera, ya, bendera. Panji itu bendera, umbul-umbul, ya, panji-panji. Nah, dulu bangsa-bangsa ketika berperang mereka akan membawa panji-panji, ya, umbul-umbul, bendera. Nah, apa guna panji-panji ini? Ya, panji-panji ini memperlambangkan yang pertama tanda yang membedakan dengan yang lain, orang lain atau suku lain atau bangsa lain. Jadi kalau kita lihat sekarang, ini berbicara tentang bendera. Berarti bendera Indonesia, ya, merah putih, itu berbeda dengan bendera bangsa lain. Jadi ini menandakan bahwa suatu bangsa memiliki tanda atau bendera yang berbeda dengan bangsa lain. Nah, kalau kita tarik ini kepada Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu berbeda dengan Tuhan bangsa-bangsa lain atau agama-agama lain di luar sana. Jadi kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh bangsa atau agama lain. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan kita itu sama dengan agama-agama lain, itu tidak benar. Ya, Tuhan kita berbeda. Tuhan kita adalah Tuhan kebenaran. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, panji itu berbicara tentang suatu kebanggaan, ya, suatu kebanggaan. Ya, nah, maksudnya apa? Maksudnya, kalau katakanlah seorang atlet, Bapak Ibu, dia bertanding di dalam perlombaan, ya, tingkat regional atau internasional, pasti dia membawa bendera bangsanya. Ketika dia menang suatu pertandingan, maka ketika dia mau menerima piala atau hadiah, medali, maka bendera bangsa itu akan dinaikkan, dikibarkan. Ya, itu menandakan apa? Bahwa suatu kebanggaan, ya.
Demikian juga kita itu harus bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Karena Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Dia kebanggaan kita. Jadi kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita harus bangga memiliki Tuhan seperti Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, panji itu berbicara tentang pelindung. Nah, kalau kita asosiasikan sebuah kedutaan besar, Bapak Ibu, katakanlah kedutaan besar Amerika yang ada di Indonesia, maka areal kedutaan besar itu adalah dikuasai oleh Amerika. Walaupun letaknya ada di Indonesia, tidak sembarang orang bisa masuk ke kedutaan itu. Bahkan bangsa Indonesia sendiri, tentara Indonesia tidak bisa menyerbu masuk ke kedutaan itu, karena itu wilayah kekuasaan Amerika, kedutaan tersebut. Nah, setiap orang yang meminta perlindungan ke dalam kedutaan itu, maka tidak bisa diganggu gugat. Kalau Amerika melindunginya, maka tidak bisa bangsa lain atau orang lain masuk sembarangan. Nah, demikian juga Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan pelindung, ya. Sehingga kita percaya, kita yakin bahwa kita ada di perlindungan Tuhan yang benar. Sehingga kita merasa bahwa kita terjamin dan terlindungi, dan kita tidak mungkin diambil oleh iblis, diintimidasi oleh iblis, karena kita di-cover, dilindungi oleh Tuhan. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Kita mengenal Tuhan yang kita sembah itu adalah Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita mengenal nama-nama Tuhan ya dari keperkasaannya. Yang pertama yaitu Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, Allah El Gibor, Allah yang perkasa. Dan yang ketiga adalah Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku. Dari ketiga panggilan ini kita tahu bahwa dari keperkasaannya kita semakin mengenal Tuhan kita, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, perkasa, dan Tuhan itu adalah panji-panji kita. Betapa bangganya kita punya Allah seperti Dia, karena kita mengenal Dia adalah Allah yang luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu, renungan malam ini kita lebih lagi mengenal Tuhan yang kita sembah dari sisi keperkasaannya, Allah yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu sharing malam kita kali ini. Semoga kita diberkati sehingga kita lebih lagi mengenal Tuhan dan kita lebih lagi mengandalkan Tuhan kita. Jangan lupa like dan subscribe Bapak Ibu Juginsu Broadcast Channel. Bantu like dan subscribe. Bagikan kepada orang-orang, saudara Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu yang belum mengenal firman Tuhan, belum mengenal Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu membagikan channel ini, Bapak Ibu juga turut serta menginjil, menyampaikan kabar baik itu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.